mengerjakan 70 kali. Nah, itu sudah kemuliaan yang luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini jangan sampai kita menyia-nyiakan. Jangan sampai kita kena aja di tahun akan datang hanya berhemat tahun ini kurang lagi nah di rumah masih dapur kenakal tapi ada. Jadi fokus bagawe aja dulu. Nah, kena tahun dodi nah kayak itu pulang. Tahun dodi kayak itu pulang ya kalau gitu pangnya ada nama hawar atau macam-macam. Inilah itulah. Artinya supaya kita itu jangan terlalu fokus beribadah di bulan Ramadan. Nah, maka jangan sampai kita ada beranggapan, ada bergeretek hati. Kena aja aku di tahun dodi. Kadang mungkin kita siapa yang kau menjamin kita akan berada di tahun yang akan datang. Ini kesempatan yang Allah berikan itu tidak datang dua kali. Ini Ramadan tahun ini. Kena di tahun akan datang lain pulang Ramadannya ya Allah. Ini tahun 2025 kita. Kena 2026. 1445 ya Allah. Dan kena 1440 46 47 lah. 46 ya Allah. Nah itu lain lagi Ramadannya. Ya Allah. Dan kita tidak ada yang bisa menjamin apakah kita akan hidup nanti di Ramadan yang akan datang. Nah, maka gunakan waktu kita. Bulan keberkahan. Karena ibaratnya itulah kita di bulan Ramadan ini hadap memutik aja lagi. Ibarat kebun itu sudah berbuah, sudah masak, tinggal memutik. Namun kita banyak memutik, banyak juga kita dapat hasil, dapat pahala. Ya, ini kebunnya ibaratnya kebunnya itu bukan ampun kita, tapi kita dipersilahkan memetik sebanyak mungkin. Kalau banyak memetik, banyak juga hasil dan larang pulang harganya. Contoh misal gitu lah, kita misalkan ke kebun misalnya, wah ini ramai kebun sawit ya Allah. Siapa nang bisa kebun sawit aman hidupnya, insya Allah. Ya, nah kita misalkan ke kebun sawit, berbuah sudah, masak sudah, bahkan banyak benar artinya luas benar kebunnya tadi, bukan ribuan lagi, bahkan jutaan hektar. Dan ampunnya itu baik benar. Ujar ampunnya silahkan aja siapa warga Kintab nah hendak memanen silahkan. Kada betangatan. Hendak sehari 100 ton kah, 1000 ton kah sehari kada apa-apa. Yalah karena buahnya kada berhabisan. Nah, larang pulang harganya kalau nang asalnya harga cuma 1000-2000 sekilo, ini harganya 100.000. Kayak apa pian? 100.000 sekilo harganya ya kalau sepohon aja misalkan berapa jutaan berarti Allah sudah sepohon aja berapa juta sudah hasilnya. Nah, dan dipersilahkan memetik sepuasnya kita. Baik pulang ampunnya tadi ya Allah. Nah, maka amun kita bujur-bujur berakal ya Allah, pasti kita akan banyak memetik tadi. Kadang mungkin kita menyia-nyiakan waktu kita. Kadang mungkin kita cuma gorengnya di rumah itu, pasti kita begawi, pasti kita memanen tadi supaya apa? Supaya mendapatkan hasil nang banyak itu, supaya kolehan banyak, supaya dapat duit, dapat pahala, dapat duit nang banyak tadi. Nah, itulah gambarannya bulan Ramadan ini. Ibaratnya itu kita di bulan Ramadan ini ya Allah, nah siapa nang beramal ini aku lipat gandakan pahalanya. Silahkan aja. Bukan hanya amalan nang fardu nang sunnah aja dapat pahala, bahkan nang mubah-mubahnya pun dapat pahala juga. Guringnya orang berpuasa itu ibadah ya Allah, tapi jangan guring aja terus, sedikit pahalanya kan. Artinya saking luar biasanya itu Ramadan adalah saking berkahnya bulan Ramadan, sampai-sampai gawian nang mubah-mubah yang di luar Ramadan kada berpahala, kada berdosa, itu di bulan Ramadan berpahala. Nah, maka seperti itu gambarannya tadi. Artinya kalau kita rajin di bulan Ramadan ini, maka akan mendapatkan pahala nang banyak, pahala nang besar. Nah, seperti itu tadi. Artinya seperti kita berada di kebun, yang mana kebun tadi kita dipersilahkan memetik sebanyak mungkin, sedapat mungkin. Semakin banyak kita memetik tadi, semakin banyak kita dapat hasil. Maka seperti itu juga. Cuman masalahnya apa? Masalahnya kita kada tahu lagi pahalanya itu masalahnya itulah. Problemnya kita nih, kenapa kita pena kata semangat di bulan Ramadan ya lah, pena koler baca Al-Qur'an, pena koler beribadah.
pinakoler taraweh paling kena nang seminggu hibak masjid kena habis itu kosong pulang masjid ya kalau. Tapi mudah-mudahan nih diisi terus masjid lah. Mudah-mudahan. Nah, kenapa? Karena kita itu kada dilihatkan oleh Allah Ta'ala pahala orang nang beribadah tadi. Coba kalau Allah lihatkan lawan kita, Allah nampakkan lawan kita balasan pahalanya, Allah nampakkan surga lawan kita, kira-kira kita tidak ada lagi waktu untuk mengurus dunia, kada ada lagi beribadah aja berataan. Cuman ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai ujian kepada kita orang beriman. Nah, itu menjadi ujian lawan kita. Apakah kita bujur-bujur beribadah atau kada? Apakah kita bujur-bujur hendak mendapatkan keberkahan, hendak mendapatkan pahala, hendak mendapatkan keselamatan nanti di akhirat? Apakah kita bujur-bujur atau tidak? Akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kesungguhan kita, kesabaran kita di dalam melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi hikmah lawan kita. Kenapa Allah tutupi, kenapa Allah rahasiakan pahala balasan orang nang beribadah tadi? Karena kalau dibuka akan kena kita berataan ini sibuk beribadah aja. Yalah kada rame pulang yalah. Kada ada lagi nang bekabun, kada ada lagi nang berjualan, kada ada lagi nang macam-macam nang di pasar kada ada, nang di begawi kada ada. Akhirnya kan kehidupan kada rame pulang ya kalau kada ada berkelanjutan kehidupan tadi. Nah, itu sebagai hikmahnya. Jadi tinggal kita begawi sambil beribadah yalah, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, maka jangan sampai kita melupakan kewajiban kita, melupakan apa yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan itu. Nah, kita begawi, jangan lupakan kita tujuan Allah menciptakan kita untuk apa? Yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini kita menjadi hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan datangnya bulan Ramadan tahun ini. Bahkan kalau bisa bulan Ramadan tahun ini lebih baik lagi, lebih banyak lagi ibadah kita dibanding Ramadan yang sudah berlalu. Dan kita niatakan kembali Ramadan yang akan datang nanti akan lebih digiatakan lagi. Misalkan kita di Ramadan ini kau menghatamkan Al-Quran, maka kita niatakan dari sekarang di Ramadan yang akan datang, kalau Allah berikan umur panjang, aku akan bisa menghatamkan dua khatam Al-Quran. Itu harus semangat kita. Maka kita akan dapat pahalanya melalui ini. Yaitu pentingnya niat kita beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Kau misalkan sahatam Al-Quran, niatakan mudah-mudahan kita di tahun yang akan datang aku bisa menghatamkan 2 kali. Ya, di tahun akan datang lagi 3 kali dan seterusnya. Jadi dapat pahalanya kita sebelum sampai ke Ramadan yang akan datang. Cuman beribadah jangan niat aja ya kalau. Niat aja cuma beribadahnya kada. Nah, salah pulang. Jadi beribadah rajin dan niat yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada kesempatan ini kita sedikit membahas yang berkaitan dengan sembahyang. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang sholat berjamaah, tentang fadilat atau keutamaan daripada sholat berjamaah. Karena kita kan rancak sholat berjamaah, maka kita harus mengetahui tentang sholat berjamaah tersebut dan mengetahui fadilat keutamaan daripada sholat berjamaah supaya kita lebih rajin, lebih semangat di dalam melaksanakan sholat berjamaah tadi. Nah, al-jama'atu lugatan at-ta'ifah. Jamaah itu secara bahasa artinya adalah at-ta'ifah, satu kelompok atau satu golongan. Wa syar'an, dan secara syariat, rabtu salatil ma'mum bi salatil imam. Artinya mengikat salat makmum dengan salat imam.
Jadi ketika orang melakukan salat berjamaah, maka salat makmum tadi terikat dengan salat imam. Jadi kada boleh si makmum mendahului imam. Lah, kada boleh mendahului imam baik sarukun atau dua rukun. Haram hukumnya. Amun sarukun masih kada batal. Lah, misalkan imam masih berdiri, sekalinya makmum sudah ruku, itu belum batal masih. Tapi kalau sudah dua rukun batal. Misalkan imam masih berdiri, lalu makmum ruku, itu masih belum. Munnya makmum i'tidal, imam masih berdiri, batal hukumnya si makmum tadi. Jadi misalkan makmum berdahulu, hadangi di ruku tadi. Cuman hukumnya kada boleh, haram, berdosa lah mendahului imam tadi. Jadi kada boleh si makmum mendahului salat si imam. Nah itu secara syariat. Aqalluha sekurang-kurangnya salat berjamaah itu imamun wa ma'mumun. Imam dan makmum. Sekurang-kurangnya kaum melawan satu jamaah barang ya Allah. Kada kaum surangan aja tuh. Nah, wa fatusamma jamaatan, maka dinamai ya akan salat berjamaah. Jadi sekurang-kurangnya berdua. Wa yahsulu biha aslu sawabil jamaah, dan mendapatkan asal pahala salat berjamaah. Jadi dapat aja pahala berjamaah. Cuman ibaratnya kurang afdal aja, nah, kurang afdal kalau cuman berduaan aja. Fadluha kabirun, adapun keutamaan salat berjamaah itu kabirun, besar. Wala yatahawanu biha illa man fi qalbihi nifaqun, dan tidaklah menganggap remeh dengan salat berjamaah kecuali orang yang di dalam hatinya itu ada sifat kemunafikan. Jadi kalau orang menganggap remeh salat berjamaah, maka menandakan di dalam hatinya itu ada sifat munafik. Nah, kama qala ba'duhum, sebagaimana telah mengatakan sebahagian mereka ulama. Jadi hati-hati kalau kita ada di dalam hati menganggap remeh salat berjamaah. Lah, namun kita kada hendak salat berjamaah ya kada apa-apa, kada jadi masalah. Hendak salat sorangan kada apa-apa. Yalah, kada jadi masalah. Cuman jangan sampai kita menganggap remeh salat berjamaah. Mahawai, apa salat berjamaah itu baik sorangan. Yalah. Nah, itu kan menganggap remeh salat berjamaah. Sama aja ya sembahyang juga, ya Allah. Sorangan sembahyang juga, berjamaah sembahyang juga. Nah, itu hati-hati karena dalam hatinya berarti ada sifat munafik. Nauzubillah. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan inna salatal jamaah ta'dilu khamsan wa ishrina min salatil fadhi. Sesungguhnya salat berjamaah itu mengungguli 25 derajat daripada salat sendirian. Dan satu riwayat mengatakan 27 derajat. Itu bandingan salat sendiri dengan salat berjamaah. Fawaiduha katsiratun, dan faidah-faidah keutamaannya sangat banyak. Minha, setengah daripadanya, al-itqu wan najatu minan nar. Nah, siapa yang melazimi salat berjamaah, maka Allah akan memerdekakannya daripada api neraka. Ini keutamaan orang yang selalu salat berjamaah, akan merdeka daripada api neraka. Assalamatu minan nifaq, dan selamat daripada sifat kemunafikan tadi. Nah, jadi misalkan dalam hati kita pina menganggap remeh, pina mahawai salat berjamaah, maka obatnya rancaki salat berjamaah. Supaya apa? Supaya hilang di hati kita tadi ada apa namanya meremehkan tentang salat berjamaah itu. Rancaki salat berjamaah. Kada kau di masjid, di rumah. Ya, barang lawan bini kada, lawan anak di rumah berjamaah tadi. Nah, apalagi kau apa ngarannya 40 hari. Karena kan ada hadis lah, siapa nang salat berjamaah 40 hari, maka Allah akan tulis dua kemerdekaan. Pertama, merdeka daripada api neraka, dan yang kedua adalah merdeka selamat daripada nifak. 40 hari dicobai. Karena siapa nang sembahyang berjamaah 40 hari, maka insya Allah hatinya tadi sudah kada hendak lagi berbuat maksiat, itu akan benci dengan perbuatan maksiat. Itu keutamaan orang nang salat 40 hari berjamaah. Latih berjamaah. Cuman berat bang adalah berat.
Terkadang kita mungkin kawa sebahagian sembahyang berjamaah, cuman sebahagian lagi mungkin kada jamaah ya. Mungkin kita di gawian kah, mungkin ya kalau bisa kada berjamaah, atau kita dalam musafir kah, atau dalam waktu sendirian bisa kada berjamaah tadi. Tapi memang fadilatnya besar, terhindar daripada api neraka tadi, selamat daripada azab neraka 40 hari. Jadi insya Allah kalau melakukan ibadah tadi sembahyang berjamaah 40 hari, maka insya Allah yang asalnya tadi ketujuh lawan maksiat, insya Allah ampih berbuat maksiat. Yalah. Nah asalnya misalkan ketujuh benar mencuntan, yalah, bercuntan. Apalagi wah ini sudah rami mencuntan sawit ya Allah. Nah amunnya sembahyang, insya Allah ampih aja kena. Tapi mau sembahyang, tapi masalahnya nang mencuntan sawit kada sembahyang. Nah iya. Itu masalahnya ya Allah. Amunnya mau aja sembahyang, insya Allahnya sadar aja kena. Tapi amunnya kada sembahyang itu nang jadi penyakit ya lah. Jadi salawasan gawian ya mencuntan aja terus. Nah maka biasakan sholat berjamaah tadi. Nah, jadi ada kisah dulu di dalam kitab Fathul Alam itu ada diceritakan ada seorang laki-laki nang nakal katanya ketujuh bermaksiat. Kada kau melihat bebinian bunga selalu aja bina hendak merayu, menggoda, membawa berzina. Nah, suatu ketika sekalinya terlihat bini guru atau bini kaum lah misalnya lah. Bini kaum ini terlihat bini kaum. Lalu menggoda tadi, merayu, menggombali, hendak membawa berzina. Nah, lalu nang bini kaum tadi boleh ke rumah, bahabar lawan laki. Itu nah ada si utuh itu. Artinya nakal benar orangnya, hendak membawa aku berzina. Nah, kayak apa menurut pian? Ujar lakinya, "Kada apa-apa, silahkan. Padahal kan lawannya, aku siap menuruti apa yang engkau kehendaki, tapi dengan syarat ikam harus sembahyang subuh 40 hari berjamaah di belakang suami aku." Karena kan kau suaminya kalau pasti rutin sembahyang subuh. Menhandak, silahkan cuman 40 hari, jangan sampai lepas daripada salat berjamaah 40 hari di belakang suami aku. Ujar sih bini yang tadi. Lalu disampaikan kepada laki-laki tadi. Mendengar itu semangat ya kalau nih pajangan nih terkabul karena bini kaum tadi bungas. Semangat ya Allah, jangankan 40 hari, setahun misalkan akur, tidak apa-apa, cuma 40 hari enteng aja. Lalu dilaksanakanlah salat tadi selama 40 hari tadi. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 40 hari. Setelah 40 hari selesai, ternyata dilihat oleh perempuan tadi, pina lain nih. Pina potongan, pina belain. Asalnya pina berselawar, betapih terus. Asalnya pina nakal ya kalau ini pina muntungnya bertasbih ya subhanallah, alhamdulillah. Lah pina tasbih aja di tangan. Bingung jadinya kenapa jadi seperti ini? Jadi berubah total. Lalu didatangi binian tadi, kada ingat kah pian lawanang janji semalam artinya 40 hari. Ayo kita nani pian sudah melaksanakan apa nang diberikan oleh suami ulun. Ayo sekarang kita ujar biniannya lah. Lalu ujar lakiannya tadi, tubtu ilallah, aku sekarang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ada hendak. Kada menafsu lagi aku sudah. Yalah. Taubat sudah. Kenapa? Karena pengaruh daripada sholat 40 hari tadi berjamaah. Nah, itu ada pengaruhnya itu. Jadi yang asalnya tadinya pina ketujuh lawan maksiat, jadi artinya benci dengan maksiat. Inilah tanda bahwasanya dia dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, jadi mun kita hendak tahu kita itu merdeka kada, mun kita pina ketujuh lawan maksiat, nah itu berarti belum lagi gitu lah. Maka rancak aja ibadah terus, sembahyang, berzikir, supaya apa? Supaya hati kita tadi ada rasa benci dengan kemaksiatan itu. Nah, itu diantara keutamaannya. Kemudian lagi qabulus shalah, diterima sembahyang. Jadi pastilah orang yang berjamaah itu pasti diterima salatnya. Tapi yang penting rukunnya terpenuhi ya Allah. Namun misalkan pian sembahyang kada berwudu, nah itu lain lagi. Diterima aja, pasti diterima orang sembahyang berjamaah. Sekalinya sembahyang kada berwudu, kada cukup syaratnya kada diterima. Itu artinya sesuai fikihnya, artinya rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sekalipun kada khusyuk. Kalau khusyuk itu sudah di luar daripada masalah fikih.
Lah, kalau kita kada khusyuk, maka rancaki sembahyang berjamaah supaya apa? Supaya diterima. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, maka amun kita ingat sembahyang itu nang dapat pahala. Amun kita kada sadar, kita sembahyang Allahu Akbar, pikiran kita cuman kebun sawit, batu bara, macam-macam nah di pikiran kita ya kalau jualan. Nah, maka nang ingat-ingat dunia tadi itu kada dapat pahala. Nang ingatnya itu baru dapat pahala. Nah, jadi sembahyang sorangan itu ada hitungannya. Tapi ketika sembahyang berjamaah itu diterima. Kenapa? Karena berkat berjamaah tadi. Kalau imamnya khusyuk, maka dengan berkat imam diterima jamaahnya. Kalau imam kada khusyuk, jamaahnya ada 1-2 yang khusyuk, maka dengan berkat berjamaah tadi jadi dihukumi khusyuk berataan. Atau misalkan imamnya kada khusyuk, jamaahnya beratan kada khusyuknya, tapi mau sembahyang berjamaah, maka dengan berkat berjamaah itu diterima seberataan dan diberikan pahala. Nah, itu keutamaan luar biasanya salat berjamaah. Kemudian lagi maghfiratuz dzunub, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ajrul azim, dan mendapatkan pahala yang besar tadi, yaitu 25 atau 27 derajat. Dan yang terakhir adalah daf'ul waswasi wal hibzu minasyaiton, artinya menolak daripada waswas dan memelihara daripada syaitan. Jadi mun kita hendak selamat daripada waswas, selamat daripada syaitan, maka sembahyang berjamaah. Nah, kemudian afdalul jamaat, afdalnya salat-salat berjamaah, yaitu yang pertama adalah jamaatus salatil jum'ah, jamaah salat Jumat. Itu tingkatan pertama. Karena bila afdal itu artinya bertambah pahala. Jadi afdal itu artinya banyak pahalanya. Memang secara keseluruhan salat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada salat sendirian. Tapi salat jamaah itu ada tingkatan-tingkatannya pulang, yang mana nang paling banyak pahalanya pulang. Nah, yang pertama adalah salat Jumat. Karena salat Jumat ini hukumnya adalah fardu ain. Jadi setiap kita kaum muslimin balik dan berakal, laki-laki ya muslim balik berakal, maka wajib baginya melaksanakan salat Jumat dan hukumnya adalah fardu ain. Jadi kada kawa istilah diwakilakan, kada kawa. Kalau cuman jamaah subuh, jamaah maghrib, jamaah isya itu masih bisa diwakilakan. Jadi yang di rumah misalkan yang kada sembahyang berjamaah, mereka gugur kewajiban untuk melaksanakan salat berjamaah karena sudah ada yang melaksanakan salat berjamaah. Tapi ketika di kampung tadi kada ada yang salat berjamaahnya, maka berdosa sekampungan. Tapi munnya salat Jumat itu per orang wajib. Bila inya kada hadir Jumat, maka inya seorang nang berdosa. Kemudian yang kedua adalah jamaatus subhi, jamaah salat subuh. Nah, subuh ini terbagi dua pulang, ada subuh Jumat dan subuh yang lain. Subuh Jumat itu yang pertama, kemudian yang lain adalah subuh di hari-hari yang lain. Summa jamaatul isya, kemudian setelah itu jamaah salat isya. Nah, summa jamaatul asri, kemudian jamaah salat asar. Summa jamaatul zuhri, kemudian jamaah salat zuhur. Summa jamaatul maghrib, kemudian jamaah salat maghrib. Jadi maghrib ini nang paling rendah, artinya nang paling. Cuman kebanyakan kita nang berjamaah maghrib ya Allah, nang paling banyak. Berarti kita mau ambil nang kurang abdalnya, nang tingkatan paling bawah. Padahal nang lebih utama subuh. Tapi subuh ternyata banyak nang kada bangun. Subuh banyak melandau. Nah, nang kayak apa hendak aman kampung ya Allah, kayak apa hendak berkah kampung kalau subuhnya tadi banyak melandau umatnya. Makanya bala banyak turun, makanya gawian ngalih. Itu sebabnya apa? Sebabnya kita juga sebenarnya ialah coba kalau subuhnya nang kayak salat Jumat, insyaallah jaya. Kampung kita jaya, kampung kita berkah. Nah, itulah tantangan kita kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan kita kaum memakmurkan masjid tadi. Ini jam berapa sudah? Waktunya setengah jam kah? Sejam kah? Nah, mungkin sampai sini aja lah. Sudah setengah jam ya Allah. Kita sambung pulang kena. Masalah hukum salat berjamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Mudah-mudahan jadi ilmu lawan kita, mudah-mudahan kita kaum mengamalkannya, mudah-mudahan menjadi semangat untuk kita untuk selalu melaksanakan salat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan, diberikan pahala yang besar, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah wa ala kulli man nabi salafun salihun wa ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rizqna ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami' ta'at. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrujna min julumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi wa aghnina bil ilmi wa zidna bil hilmi wa jammilna bil afiyah. Allahumma rizqna 'ulumal laduniyah wa zidna fi 'ulumina fi ahwal fumi thaqibah waftah alaina wa dzurriyyatina futul arifin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwan karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.